Sepak bola bagi kaum elit adalah bisnis yang menggiurkan. Dengan miliaran pendapatan membanjiri rekening klub, berkat kontrak siaran televisi, dan juga kesepakatan sponsor dengan berbagai perusahaan. Mulai dari Chelsea-nya Roman Abramovich, Manchester City-nya Sheikh Mansour, PSG-nya Nasser Khelaifi, dan banyak contoh lainnya. Tidak bisa dipungkiri, uang adalah salah satu faktor penting untuk menjaga keberlangsungan klub. Kita ambil contoh Duo Milan yang pernah berjaya beberapa tahun yang silam. Karena pengelolaan uang yang buruk, keduanya tenggelam dalam era kegelapan. Sekarang dua klub Milan itu mengandalkan investor dari luar negeri. Selain adanya uang yang terlibat, kesuksesan dalam sepak bola juga menghadirkan prestis dan juga cara yang sangat andal untuk bisa membangun reputasi dan mendapatkan penilaian positif dari masyarakat luas. Jadi, tidak mengherankan bahwa sepak bola telah menjadi prospek investasi yang menarik bagi banyak jutawan dan miliarder di seluruh dunia. Berikut ini adalah pemilik klub sepak bola terkaya di dunia. Yang pertama, ada Manchester City milik Sheikh Mansour. Mansur bin Zayed Al Nahyan, yang juga dikenal sebagai Sheikh Mansour, terkenal dalam dunia sepak bola sebagai pemilik klub Liga Primer Manchester City. Sheikh Mansour membeli City pada September 2008 dan segera mengubahnya menjadi klub papan atas dunia. Mansour adalah wakil Perdana Menteri Uni Emirat Arab dan berasal dari keluarga kerajaan di Abu Dhabi. Pengusaha berumur 49 tahun itu juga mengakuisisi New York City FC, Melbourne City FC, dan Yokohama F. Marinos melalui City Group. Manajemen klub sehari-hari didelegasikan kepada Khaldun Al-Mubarak. Kepemilikan City oleh Mansour dituduh sebagai upaya terang-terangan sports washing oleh banyak kelompok hak asasi manusia. Yang kedua, RB Salzburg, RB Leipzig, Dietrich Mateschitz. Pengusaha Australia Mateschitz menjadi konglomerat setelah berhasil mengajak pendiri minuman energi Red Bull di Thailand bekerja sama memasarkannya secara internasional. Ia merupakan pemilik 49% saham perusahaan minuman berenergi, Red Bull. Mateschitz menginvestasikan uangnya dalam bisnis olahraga, khususnya ke Formula One dan juga sepak bola. Pada April 2005, ia membeli klub Austria SV Austria Salzburg, yang kemudian diganti namanya menjadi Red Bull Salzburg. Pada Mei 2009, ia mendirikan RB Leipzig yang sekarang menjadi salah satu pusat kekuatan sepak bola Bundesliga dan berhasil menembus semifinal Liga Champions musim lalu. Selanjutnya, ada Andrea Agnelli, pemilik Juventus. Andrea Agnelli adalah putra mantan ketua Juve Umberto yang keluarganya memiliki sejarah di klub. Keluarga Agnelli membuat kekayaan mereka di industri mobil setelah mendirikan Fiat pada tahun 1899. Dikenal sebagai keluarga yang industrialis, kepentingan bisnis keluarga Agnelli beragam, namun mereka lebih sering identik dengan industri mobil yang memproduksi Fiat, Ferrari, Alfa Romeo, dan berbagai merek lainnya. Keluarga Agnelli adalah pemilik Juventus, dengan Andrea Agnelli menjadi wajah utama dari perusahaan sepak bola keluarga, menjabat sebagai pimpinan klub dan juga Asosiasi Klub Eropa atau ECA. Pada Mei 2010, Andrea diangkat menjadi ketua Dewan Direksi Juventus. Saat itu, klub baru saja terlibat skandal pengaturan pertandingan. Ia kemudian mengubah wajah Juventus dengan memenangkan 8 gelar Serie A berturut-turut, tetapi belum menjuarai Liga Champions sejak 1996. Selanjutnya, ada Roman Abramovich, pemilik Chelsea. Pengusaha Rusia ini tiba di Stamford Bridge pada tahun 2003 dan mengubah klub London Barat itu menjadi kekuatan pendorong yang konsisten di Liga Premier. Bisnis Abramovich maju pada tahun 1990-an. Awalnya, ia berdagang berbagai hal termasuk kayu sampai produksi makanan. Sampai akhirnya ia beralih ke bisnis petrokimia dan minyak. Ia mampu mengeksploitasi perubahan ekonomi Rusia pada 1990-an untuk membesarkan bisnisnya, mendapatkan saham pengendali di Sibnet pada 1995,
salah satu perusahaan minyak terbesar di negara itu. Pebisnis Rusia, Roman Abramovich, menjadi pusat perhatian pada 2003 ketika ia menyuntikkan miliaran uang ke klub Liga Premier Chelsea untuk membawa mereka meraih kejayaan di Inggris dan Eropa. In the silver anniversary season of the Premier League, the silverware is back at Stamford Bridge. LA Galaxy, Philip Anschutz. Miliarder berusia 80 tahun membeli perusahaan pengeboran minyak ayahnya pada tahun 1961. Dia adalah salah satu pendiri MLS dan memiliki seluruh jajaran klub termasuk Los Angeles Galaxy, Chicago Fire, Colorado Rapids, Houston Dynamo, San Jose Earthquakes, DC United. Anschutz kemudian menjual semua sahamnya di klub-klubnya yang lain dan secara luas dianggap sebagai alasan MLS masih berjalan setelah mengalami masalah keuangan. LA Galaxy tetap menjadi salah satu klub paling terkemuka di Amerika dan menjadi terkenal di seluruh dunia ketika mereka mendaratkan David Beckham pada 2007. Mereka juga memiliki pemain seperti Zlatan Ibrahimovic dan Javier Hernandez yang pernah bermain untuk klubnya. Arsenal, Stan Kroenke. The Gunners hanyalah salah satu dari jaringan global tim olahraga yang dimiliki oleh Stan Kroenke selain LA Rams, Denver Nuggets, dan Colorado Rapids. Pria berusia 72 tahun itu menikahi Ann Walton, seorang pewaris supermarket as Walmart, pada tahun 1974. Dan 9 tahun kemudian, dia mendirikan sebuah kelompok pengembang real estate. Kroenke Group membangun pusat perbelanjaan dan apartemen di sekitar lokasi Walmart. Kroenke pertama kali membeli saham di Arsenal pada 2008, sebelum meningkatkan kepemilikannya menjadi sekitar 62% pada tahun 2011. Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi. Al-Khelaifi adalah pemain tenis yang sangat berbakat ketika masih muda. Ia lalu dekat dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim, yang juga pemimpin Qatar Investment Authority. Pada 2008, ia diangkat sebagai Presiden Federasi Tenis Qatar. 3 tahun kemudian, Al-Khelaifi menjadi Ketua Qatar Sports Investment, anak perusahaan Qatar Investment Authority. Kelompok ini membeli juara Prancis PSG pada 2011, dan Al-Khelaifi diangkat menjadi Ketua Dewan dan CEO. Inter Milan, Zhang Jindong. Miliarder Cina ini adalah pendiri dan pemegang saham utama peritel Suning, salah satu yang terbesar di Asia. Jindong, yang berusia 57 tahun, membeli saham mayoritas Inter Milan pada Juni 2016. Meskipun telah mendatangkan Antonio Conte dan melakukan investasi besar-besaran, tapi sepertinya Inter Milan sejauh ini juga masih gagal bersaing dengan Juventus. Wolf, Guo Guangchang. Guangchang, pengusaha dari provinsi Zhejiang, Cina Timur. Setelah menjadi ketua grup Fosun sejak 1994, konglomerat itu berbasis di Shanghai dan Hong Kong, dan awalnya bekerja dalam riset pasar. Setelah berekspansi ke industri kesehatan dan real estate, Fosun menjadi salah satu perusahaan investasi terbesar di dunia. Mereka membeli Wolf dari Steve Morgan pada tahun 2016, sekitar 45 juta pound. Dengan cepat, mereka mengubah Wolf yang awalnya hanya bermain di Championship ke kompetisi Eropa. Pemilik Leicester, Ayawat Family. Pemilik Leicester, keluarga Ayawat. Pebisnis asal Thailand, Ayawat adalah CEO King Power dan pemilik Leicester City. Dia juga membawahi klub Belgia, OH Leuven. Ayawat mengambil alih pekerjaan ayahnya, Vichai, yang meninggal dunia pada kecelakaan helikopter tahun 2018 silam. Itulah tadi para pemilik klub terkaya di dunia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Aku Hari Dwi Atma, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.